kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, salah satu anggota Latsar CPNS 2021, ingin mempresentasikan mengenai analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan tupoksi yang menjadi salah satu tugas agenda pertama wawasan kebangsaan diampu oleh Insinyur Taufik Rahman MSI. Baiklah, sebelum itu saya ingin perkenalan dulu. Nama saya adalah Tahta Kurniawan SH. Saya anggota kelompok 4, angkatan 17, Provinsi Kalimantan Selatan. Nomor daftar hadir 33. Baiklah, langsung saja. Jabatan saya adalah ahli pertama perancang peraturan perundang-undangan. Tupoksi saya memberikan konsultasi langsung terhadap produk hukum daerah dan permasalahan hukum di daerah, penyusunan instrumen hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan. Oke, sebelum itu saya melakukan analisis untuk menentukan permasalahan yang ada dengan menggunakan USG, yaitu urgensi atau urgency, seriousness atau keseriusan, dan growth adalah perkembangannya. Baiklah, sebelum itu maka akan saya lakukan teknik analisis USG untuk menentukan permasalahan yang ada. Baiklah, sebelum itu isu atau masalahnya, yang pertama adalah belum maksimalnya digitalisasi jaringan dokumentasi informasi hukum, urgensinya 5, seriousness-nya 4, growth-nya 4, dan total adalah 13. Sedangkan yang kedua, belum adanya instrumen untuk SKPD melakukan konsultasi hukum secara daring, urgensinya 3, seriousnya 3, growth-nya 2, dan totalnya adalah 8. Sedangkan yang ketiga adalah belum adanya sumber daya material atau buku-buku untuk melakukan dan menganalisis peraturan hukum daerah maupun peraturan tingkat nasional. Urgensinya 2, seriousness-nya 2, growth-nya 2, totalnya adalah 6. Baiklah, berdasarkan analisis ini, maka saya akan dapat menyimpulkan yang pertama adalah hal yang paling serius dan isu yang harus kita selesaikan. Dengan total 13, yaitu belum maksimalnya digitalisasi jaringan dokumentasi informasi hukum. Baiklah, untuk menganalisis selanjutnya, saya menggunakan metode fishbone untuk menentukan akar dari permasalahannya. Analisis menggunakan fishbone sendiri belum maksimalnya digitalisasi jaringan dokumentasi informasi hukum dapat dilakukan dengan menggunakan metode fishbone yang mana berkaitan dengan method, man, material, and machines. Oke, untuk permasalahan ini sendiri kita bicara mengenai man-nya dulu, orangnya dulu, sumber dayanya belum lengkapnya data yang diminta dari SKPD. Yang pertama, yang kedua adalah belum adanya sumber daya manusia di bidang IT di bagian hukum Sekretariat Kabupaten Tapin. Yang ketiga adalah kurangnya responsif dalam pengumpulan data oleh para pegawainya sendiri. Selanjutnya adalah metodenya. Pendataan ini dilakukan secara manual dan tidak terdigitalisasi atau belum terdigitalisasi. Yang kedua adalah tidak tersedianya aplikasi yang menunjang pendigitalisasian. Yang selanjutnya adalah material, data yang masih belum tersusun sehingga menyulitkan untuk dirapikan. Selanjutnya adalah machines, belum adanya instrumen aplikasi untuk memudahkan untuk mendigitalisasi jaringan dokumentasi informasi hukum atau kita sebut JDIH. Oke, selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan sendiri, saya menggunakan alternatif penyelesaian menggunakan SWOT atau SWOT, yang berarti S-nya adalah strength, W-nya adalah weakness atau kelemahan, yang selanjutnya adalah O atau opportunity atau kesempatan, yang terakhir adalah threat atau ancaman. Yang pertama strength atau kekuatan. Adanya regulasi yang memudahkan untuk melaksanakan wewenang untuk melakukan perbaikan dari sektor pendokumentasian dan digitalisasi sendiri. Yang kedua weakness-nya adalah kurangnya sumber daya manusia di bidang IT untuk yang profesional untuk melakukan digitalisasi dan pengumpulan data untuk dilakukannya digitalisasi. Selanjutnya adalah kurangnya sarana dan prasarana untuk membuat aplikasi dan untuk mengelola JDIH secara langsung. Yang selanjutnya adalah opportunity atau kesempatan, adanya kesempatan untuk mengelola JDIH dengan melakukan bimbingan teknis kepada sumber daya manusia di bagian hukum untuk mengelola digitalisasi perda dan raperda. Selanjutnya adalah adanya ancaman atau kita berkaitan dengan threat, adanya ancaman kerusakan data secara daring dan minimnya pengamanan dari cyber attack di aplikasi dan luring JDIH sendiri. Kemungkinan di masa depan ada permasalahan yang timbul dengan berkaitan dengan cyber attack. Itulah harus dilakukan langkah preventif sebelum itu terjadi. Baiklah, selanjutnya saya menggunakan tabel alternatif penyelesaian, yang mana yang pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bagian hukum dalam pengelolaan peraturan daerah dan raperda secara daring. Tahap setiap penyelesaian alternatif sendiri, yang pertama adalah melakukan bimbingan teknis, yang kedua adalah menyewa outsourcing perusahaan pengaturan data untuk pengelolaan data secara daring dengan pengawasan dan pengamanan yang tinggi dan tidak mudah dikenakan cyber attack atau ancaman dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya hasil yang diharapkan adalah pengelolaan JDIH dan dokumentasi dan informasi hukum dapat dikelola dengan baik dan terdigitalisasi. Para pihaknya adalah